Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas persoalan tentang apakah diperbolehkan membaca Al-Quran sambil tiduran. Pertanyaan ini seringkali ditanyakan oleh para penghafal Al-Quran ketika melakukan murojaah. Lalu apa jawabannya? Mari kita bahas. Ada sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Suatu kisah yang menjelaskan ketika itu Rasulullah berbaring di pangkuan Sayyidah Aisyah, sedangkan Sayyidah Aisyah ini sedang dalam keadaan haid. Lalu kemudian Rasulullah melantunkan ayat suci Al-Quran ketika berbaring. Redaksi hadisnya begini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yattaqi'u fi hajri, berbaring di pangkuanku Aisyah maksudnya, wa haid, sedangkan saya ini sedang dalam keadaan haid. Tsumma yaqra'ul Qur'an, lalu Rasulullah membaca Al-Qur'an. Dari redaksi ini dapat dipahami bahwasanya Rasul pernah melantunkan ayat suci Al-Quran dalam keadaan berbaring. Artinya, membaca Al-Quran dalam keadaan berbaring itu diperbolehkan. Namun kita akan melihat pula pendapat para ulama yang lebih alim, yang lebih paham tentang sebuah nas, dan lebih detail tentunya. Oleh karenanya, kami merujuk pada pendapat Al-Imam An-Nawawi, pendapat Imam An-Nawawi. Nah, beliau berpendapat begini di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Bolehkah membaca Al-Quran dengan rebahan, dengan berbaring? Saya jelaskan detailnya, saya bacakan detailnya. Yustahabbu lil qari fi ghairi sholati ayyastaqbilal qiblata. Nah, jadi seorang qari, pembaca Al-Qur'an itu disunahkan ketika ia membaca Al-Qur'an di luar sholat, membaca Al-Qur'an di luar sholat disunahkan untuk menghadap kiblat, wa yajlisa mutakhasyian, juga ia duduk dengan khusyuk, bisa kinatin dengan tenang, wa qarin mutarikan ra'sahu, ia menundukkan kepalanya, sopan artinya, wa yakun julusuhu wahdahu, lalu duduknya ketika walaupun dia sedang duduk sendiri fi tahsini adabihi wa khudu'ihi ka julusihi layyinin yadai muallimihi, dia tetap duduk dengan tahsin, membaguskan adabnya, lalu dia dengan khudu sebagaimana ketika ia duduk di hadapan gurunya. Maksudnya begini, ketika kita sebagai penghafal Quran misalnya, atau setoran Al-Quran baik bil ghaib atau binador, di hadapan muallim, di hadapan guru, kan pastinya kita berperilaku sopan duduk dengan sopan. Gak mungkin di depan guru terus berbaring atau terus berdiri atau malah tiduran miring, kan gak mungkin, karena kita tetap menjaga sopan santun di depan guru. Nah, walaupun kita ngaji sendiri, membaca Al-Quran sendirian, maka adab yang bagus ketika membaca Al-Quran walaupun sendiri adalah duduk sebagaimana seolah-olah kita sedang ngaji di depan guru, kita sedang membaca Al-Quran di depan guru. Nah, itulah kesunahan yang dapat dilaksanakan bagi seorang qari atau pembaca Al-Quran di luar sholat. Seperti itu. Fahadha huwal akmal. Nah, inilah yang sempurna. Membaca Al-Quran dengan posisi seperti ini, duduk, khusyuk, sopan, itulah posisi yang
terbaik, yang al-akmal ketika membaca Al-Quran. Imam Nawawi melanjutkan begini, walau qara'a qa'iman. Nah, bagaimana kalau seandainya orang yang membaca Al-Quran ini melaksanakan membaca Al-Quran dengan qa'iman au muttaji'an, ya, dengan cara berdiri, ya. Walau qara'a, seandainya orang yang membaca Al-Quran ini qa'iman, ia berdiri, au muttaji'an, atau dia sedang tidur miring, au fi firashihi, atau posisinya di atas kasurnya, artinya rebahan dia, au ala ghairi dzalika minal ahwali, atau dia melakukan posisi-posisi yang lain selain ketika posisi ini. Nah, boleh apa tidak? Jawabannya adalah jaza, boleh. Maka dia diperbolehkan. Nah, dia posisi seperti itu boleh. Walahu ajrun, dan dia mendapatkan pahala, walakin dunal awal, namun pahalanya bukan pahala sebagaimana posisi yang awal tadi dengan duduk sopan sebagaimana di hadapan guru. Nah, ala kulli hal jawabannya adalah boleh. Apakah membaca Al-Quran sambil rebahan diperbolehkan? Jawabannya boleh, namun pahalanya tidak sesempurna sebagaimana posisi duduk yang sopan. Seperti itu. Jadi saran kami, ketika memang kondisi tubuh juga masih mampu untuk melaksanakan membaca Al-Quran dengan posisi yang al-akmal ini tadi, dengan duduk yang sopan, ya, maka lebih baik melaksanakan yang akmal, duduk sopan, tenang, seperti itu. Kalau memang tubuh merasa capek, apalagi ketika murojaah sampai beberapa juz, nah, maka rebahan pun tidak masalah. Namun yang perlu diingat adalah ketika nanti merasa kantuk. Nah, kalau kantuk ini beda pembahasan lagi. Apakah ketika merasa kantuk yang lebih baik menghentikan membaca Al-Quran atau tetap melanjutkan membaca Al-Quran? Nah, akan kita bahas di fikih Al-Qurani ke depannya. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.